Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Alvin Nurhuda dengan NPM 18751007 dari D3 Agribisnis semester 5A. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya tentang barang publik, eksternalisasi, dan hak kepemilikan. Berikut presentasi yang akan saya sampaikan. Identifikasi barang publik di sekitar daerah. Barang publik atau public goods adalah barang-barang yang memiliki sifat non-rival atau non-excludable yang tidak dapat dibatasi siapa penggunaannya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Dua sifat barang publik menurut penggunaannya. Pertama ialah non-rivalry. Disebutkan bahwa penggunaan suatu barang oleh konsumen tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk mengkonsumsi barang tersebut tanpa sedikit pun mempengaruhi manfaat yang diperoleh oleh orang lain. Contohnya seperti sinar matahari dan air hujan. Ketika Anda menikmati sinar matahari dan air hujan, maka tidak serta-merta konsumen lain akan kehilangan manfaat yang dihasilkan oleh sinar matahari dan air hujan tersebut ketika Anda menggunakannya. Nah, dua sifat barang publik menurut penggunaannya yang kedua ialah non-excludable, yang berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak akan dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dengan kata lain, setiap orang berhak memiliki akses ke barang tersebut. Contohnya ialah jalan raya dan lapangan. Nah, contoh yang ini ketika Anda jogging nih misalnya. Ketika Anda jogging, tidak serta-merta para penggiat olahraga lain, para penggiat hidup sehat lain yang ingin jogging tidak mungkin terhalangi ketika Anda jogging di daerah sekitaran lapangan. Kemudian jalan raya, ketika Anda membawa motor pun tidak serta-merta pengguna motor lain tidak boleh menggunakan jalan raya tersebut dong. Kemudian eksternalisasi. Eksternalisasi merupakan efek samping suatu tindakan pihak pertama yang bisa berakibat baik ataupun buruk terhadap pihak lain. Akan tetapi pihak pertama tidak menanggung biaya atau menerima dampak yang dialami oleh pihak lain. Secara umum, eksternalisasi terbagi menjadi dua, yaitu eksternalisasi positif dan eksternalisasi negatif. Pertama, eksternalisasi positif. Eksternalisasi positif adalah suatu dampak baik dari kegiatan produksi atau konsumsi yang memberikan manfaat terhadap pihak lain. Saya ambil contoh misalnya ketika Anda memakan mie instan. Ketika Anda makan mie instan dan kawan Anda tidak, eksternalisasi positifnya itu terjadi. Jadi ketika Anda makan nih, kawan Anda itu tidak tahu ini nih yang kamu makan ini apa gitu. Otomatis dia bertanya dong, dan dia ingin merasakan apa yang kalian makan gitu. Nah di situ nanti ketika dia tidak tahu, maka dia ingin mencoba dan membeli barang tersebut. Nah contoh eksternalisasi positifnya di sini yaitu produksi tahu. Produksi tahu memberikan manfaat baik bagi pelaku usaha dan ibu rumah tangga, serta dapat memenuhi kebutuhan gizi harian bagi yang mengkonsumsinya. Nah, berikut adalah gambar dari pabrik tahu Mas Puguh yang ada di daerah Gunung Sula. Kedua, eksternalisasi negatif. Eksternalisasi negatif adalah suatu dampak buruk dari kegiatan produksi atau konsumsi yang berakibat terhadap pihak lain. Contoh eksternalisasi negatifnya itu dari proses pembuatan tahu sendiri menghasilkan limbah berupa ampas tahu dan limbah cair dari proses pembuatan tahu tersebut, yang mana limbahnya ini dibuang di saluran air pada sekitar pabrik tersebut dan dapat menyebabkan pencemaran air serta bau yang tidak sedap. Nah, untuk penanganan eksternalisasi negatif dari industri tahu sendiri, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha industri tahu tersebut, ialah dengan memanfaatkan limbah cair menjadi pupuk atau biogas. Kemudian untuk ampas tahunya sendiri dapat dijadikan sebagai tambahan pakan ternak, diolah menjadi tempe gembus, kerupuk ampas tahu, serta dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan roti kering dan cake. Nah, ini merupakan contoh dari olahan limbah industri tahu sendiri. Bisa dijadikan pakan ternak, lalu tempe gembus. Kemudian dari ampas tahunya sendiri bisa diolah lagi nih menjadi sebuah kerupuk. Jadi olahan kerupuk ampas tahu, yang mana biaya produksinya lebih murah. Kemudian hak dan kepemilikan. Hak kepemilikan adalah hak-hak dalam memiliki, mengakses, mengelola, menjual, memakai, ataupun menggunakan suatu kebendaan dengan leluasa dan bersifat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan sepenuhnya yang berada di pihak si pemilik.
pengertian dari kedaulatan sendiri ialah jadi si pemilik ini bebas ingin melakukan apapun terhadap barang yang ia punya. Contohnya seperti saya memiliki motor gitu. Motor ini mau saya potong kah, mau saya ganti bannya dengan ban lain kah, atau mau saya tambahkan bannya di motor saya, ini terserah saya, karena balik lagi barang itu tuh barang saya sendiri. Jadi saya bebas untuk mengoprek atau kreativitas saya terhadap motor tersebut. Nah, kebendaan dapat digunakan secara bebas asalkan tidak menyalahi peraturan atau undang-undang yang berlaku yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan dan tidak mengganggu hak orang lain. Nah, jadi ketika sebebas-bebasnya kita tidak boleh menyalahi aturan-aturan yang ada serta undang-undang yang berlaku yang ditetapkan oleh kekuasaan tersebut dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Nah, rezim kepemilikan menurut Bromley. Ada 4 rezim kepemilikan menurut Bromley. Yang pertama ialah kepemilikan individu atau private property regime. Kepemilikan pribadi atas sesuatu yang haknya melekat oleh si pemiliknya, sehingga aturan yang berlaku ditetapkan oleh si pemiliknya tersebut. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan bersama atau common property regime. Kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu di mana hak dan kewajibannya ditetapkan oleh suatu aturan dan setiap anggotanya wajib menaatinya. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan negara atau nation property regime. Hak kepemilikan dan aturannya ini ditetapkan oleh negara. Individu tidak boleh memilikinya. Lalu yang terakhir ada rezim akses terbuka atau public property regime. Nah, di sini tidak ada aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajibannya. Seperti contohnya berikut. Nah, ini private property regime itu ada contohnya seperti kendaraan bermotor. Lalu common property regime itu ada kafe. Jadi misalnya kalian punya kafe gitu. Kalian membuat kafenya ini sebagai ownernya itu tidak hanya satu, jadi lebih dari satu. Jadi ada peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang harus diikuti oleh mereka semua. Kemudian nation property regime, yaitu ada BUMN, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Jelas di sini untuk individu tidak boleh memilikinya. Ini diatur oleh negara. Kemudian ada public property regime, yaitu contohnya di sini adalah hutan. Jadi di sini tuh bebas kalian mau ngapain aja. Public property regime tidak ada aturan, tidak ada yang menjaga dan lain sebagainya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.